Salam, selamat pagi Bu Esther dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Peter Guntoro dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya bersama teman-teman kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai Pilkada tahun 2020 yang diselenggarakan di Solo. Perkenalkan, nama saya Florencia Putri Agatha dari kelas 11 IPA 2. Saya Prilly dari kelas 11 IPA 1. Halo, saya Grace dari kelas 11 IPS. Halo, nama aku George. Halo, nama saya Rima Raka Putra Septian. Saya dari kelas 11 IPA 1. Selamat pagi, nama saya Jergo Kennethan. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Pemilihan umum tahun ini digelar oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Dan pemilihan umum ini untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Solo periode 2021 dan 2026. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan KPU di saat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, pemilihan akan dilaksanakan secara serentak bertujuan untuk meminimalisir kegiatan di luar dan juga pengeluaran dana. Dan yang nomor 2, peraturan akan didasarkan pada Peraturan KPU Republik Indonesia nomor 6 tahun 2020 yang berisikan tentang pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak dalam kondisi bencana non-alam COVID-19. Tentang paslon ya. Solo kali ini mempunyai 2 kandidat pasangan calon. Yang pertama adalah Gibran Raka Buming dan Teguh Prakosa yang diusung oleh 5 partai, yaitu PDI Perjuangan, PAN, Golkar, Gerindra, dan PSI dan didukung oleh 6 partai, yaitu PKB, Nasdem, Perindo, PPP, PBB, dan Gelora. Dan yang kedua adalah Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Paslon ini tidak diusung oleh partai apapun karena mereka menggunakan sistem independen. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini kami memberikan 4 informasi peristiwa-peristiwa di saat persiapan Pilkada di Solo. Peristiwa pertama, persiapan Pilkada di Solo patuhi protokol kesehatan. Di tengah pandemi virus corona, Pilkada tetap harus dilaksanakan. Solo termasuk kota yang paling taat untuk mempersiapkan Pilkada dengan patuhi protokol kesehatan. Proses persiapan Pilkada juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan lembaga pemantau. Para petugas yang melakukan validasi dibekali perlengkapan alat pelindung diri atau APD sesuai protokol kesehatan karena berinteraksi langsung di lapangan dengan mereka yang memiliki hak pilih. Menjelaskan tentang peristiwa kedua, paslon debat wali kota Solo diperebutkan oleh stasiun TV. Debat terbuka pasangan calon atau paslon Pilkada Solo antara Gibran Raka Buming, Teguh Prakosa dengan Bagio Wahyono, FX Suparjo atau Bejo akan digelar pada awal bulan November depan. 2 stasiun televisi mulai berkomunikasi dengan KPU terkait hak siar penayangan. KPU pada awalnya berencana menyiarkan debat melalui media sosial secara langsung karena keterbatasan dana. Namun, dengan munculnya sejumlah tawaran stasiun televisi, pihaknya masih mengaji lebih lanjut, sebab biasanya televisi menyiapkan dana untuk membeli hak siar. Peristiwa ketiga adalah kampanye di tengah pandemi COVID-19.
Wali Kota Solo Fransiskus Xaverius Hadirudiatmo mengancam akan membubarkan kampanye Pilkada serentak 2020 yang menghadirkan kerumunan massa. Tidak peduli itu berasal dari pasangan calon nomor urut 1 Gibran Rakabuming dengan Teguh Prakoso atau pasangan Bagio Wahyono dengan Fransiskus Xaverius Suparjo. Dengan ini, pasangan calon nomor urut 1 mempunyai ide untuk mengadakan belusukan online dengan menggunakan virtual box yang fleksibel dan bertujuan untuk meminimalisir kampanye secara tatap muka. Peristiwa 4 pendaftaran KPPS Pilkada Solo diperpanjang. Perpanjangan pendaftaran karena hingga saat ini kuota 8.617 orang belum terpenuhi. Kondisi pandemi COVID-19 diprediksi menjadi penyebab sepinya peminat masyarakat untuk mendaftar. KPU Solo membuka rekrutmen sebanyak 8.617 orang KPPS untuk 5 kecamatan. 2 kecamatan sudah terpenuhi dan 3 lainnya belum. Dan perpanjangan dari 14 sampai 18 Oktober 2020. Kesimpulannya adalah pemilu calon wali kota dan wakil wali kota Solo diikuti oleh 2 pasangan calon. Pasangan calon pertama memiliki 5 partai pengusung, yaitu PDIP, Gerindra, PSI, PAN, dan Golkar. Mereka juga mendapatkan 40 dan 45 kursi. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2 maju dengan jalur independen yang mana pasangan ini bukan berasal dari kalangan politik dan harus mengumpulkan suara dari KTP para penduduk setempat. Dengan demikian, maka diadakan pemilu secara serentak pada Rabu 9 Desember 2020.